tiba-tiba loh frater kok udah ditabiskan. Biarlah harta ini kami simpan dalam bejana tanah liat. Yang telah mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi seorang imam ini sungguh suatu rahmat yang seperti harta yang tak ternilai gitu. Artinya bahwa hari ini kita mau bincang-bincang ya tentu ya. Kita karena besok itu kita akan menerima puji Tuhan, kita boleh menerima rahmat sakramen imamat Ya, kita. betul. Ya, dia Ronaldo. Kita mau bincang apa ini? Nah, kira-kira nih tujuan kita berdua ini pertama dulu supaya sobat-sobat muda yang menonton ini nggak bingung. Ini ngapain orang berdua pakai jubah nyelonong ngomong ini ngomong apa gitu loh. Itu loh tujuannya itu. Oke, Diakon, baik gini. Banyak teman-teman atau orang-orang ya termasuk banyak anggota gereja yang seringkali bertanya, loh tiba-tiba loh frater kok udah ditabiskan setelah ini berapa tahun sih pembinaan menjadi imam, betul nggak? Betul. Pernah ada pertanyaan seperti itu toh? Pernah sih. Pernah. Kira-kira gimana Diakon menjelaskan itu? Kira-kira berapa lama sih kok bisa pembinaan untuk menjadi seorang pada akhirnya ditabiskan menjadi imam? Nah, kalau menjawab pertanyaan umat kayak gitu tuh biasanya sih ya saya jawab tentang jenjang pendidikan ya, jenjang pembinaan. Kalau saya kan dimulai dari seminari menengah, misalnya kayak saya sendiri mulainya itu dari seminari menengah Garum, atau kemudian memilih seminari tinggi CM sampai sekarang. Jadi ya bicara soal pertanyaan itu ya kerapnya menjawab tentang jenjang pendidikannya gitu. Jadi nggak tiba-tiba kemudian jadi frater gitu. Oke, nah jadi gitu ya sobat muda, ternyata untuk menjadi seorang romo memang pendidikannya berbeda-beda. Kayak Diakon Ronaldo dari seminari menengah, kalau saya memang kebetulan tidak dari seminari menengah, tapi saya dari SMA biasa yang kemudian langsung melamar ke seminari tinggi dan bergabung di tabungan di postulat, begitu Diakon ya. Nah, satu lagi nih, ada pertanyaan yang seringkali juga diungkapkan oleh banyak umat. Contoh misalnya begini, kok bisa sih menjadi romo? Dulu mendapatkan ilham atau wahyu apa sih? Seringkali seperti itu. Apakah tiba-tiba bermimpi ketemu Tuhan Yesus kemudian ayo jadi romo? Atau gimana? Kowe piye? Oke. Ini pertanyaan sering kembalikan coba kepada kau dulu saya. lah. Oke. Nah, coba. Nah, kalau saya memang sejak kecil sebenarnya saya belum ditumbuhkan keinginan untuk menjadi romo. Nah, belum. Meskipun sejak kecil itu dulu istilahnya pupuk bawang untuk ikut misalnya di misdinar. Nah, memang kebetulan waktu itu saya masih tinggal di sebuah stasi kecil ya. Jadi tidak kalau nama misa karena tidak rutin karena kadang kami hanya sebulan sekali misa. Jadi ya ketemu romo kadang hanya sebulan sekali. Nah, tetapi setelah saya sekolah di SMK Katolik Saint Louis, Saint Louis, itu sekolah saya bro. SMK Saint Louis, Surabaya. Gimana tuh Surabaya? Di Jalan Tidar. Nah, siap. Di SMK Saint Louis itulah saya diperkenalkan dengan pelayanan para Romo CM yang memang kebetulan bahwa sekolah itu dikelola oleh Romo-Romo CM. Nah, dari segala pembinaan Romo-Romo CM akhirnya saya tertarik, oh ya, jadi Romo itu enak ya. Dia bisa membantu orang, melayani orang, dan hidupnya begitu dalam tanda kutip tidak memiliki beban atau ya bahasa gaulnya kita orang yang sangat bebas gitu loh. Tapi dia masih bisa membantu dan melayani banyak orang. Nah, dari situlah saya mulai tumbuh keinginan, aku pengen jadi romo ya. Melihat kehidupan para romo yang begitu kompak, begitu luar biasa, bisa kemana-mana. Apalagi saya orang yang suka mbambung ya, bahasa rebelnya suka mbambung, bahasa kerennya suka jalan-jalan. Nah, gitu. Ternyata secara mau bisa kesana kemari, tapi dengan membantu orang penuh pelayanan itulah akhirnya saya tertarik untuk menjadi romo. Nah, kalau bro sendiri gimana bro? Kalau saya, ya tentu perjalanan panggilan saya ya memang dimulai dari seminari menengah ya, tapi bahwa apakah kemudian sejak awal rasa menjadi imam itu sudah tumbuh sejak kecil? Ya mungkin sama seperti Diakon Yosef ya, bahwa itu tidak langsung tumbuh tiba-tiba, tapi melalui sebuah proses. Saya dulu waktu itu memang dimulai dari sebuah pertanyaan kecil seorang imam, lalu kemudian ajakan untuk masuk seminari menengah. Ya, tapi waktu itu memang kemudian namanya anak kecil ya, mungkin dipikir pertanyaan kayak gitu kayak main-main aja ya kan, ajakan kayak gitu main-main aja, sehingga ya
sambil lalu aja lah waktu itu. Entah mengapa kemudian pertanyaan yang sambil lalu itu tadi, ajakan yang sambil lalu terngiang-ngiang terus menimbulkan rasa pertama penasaran dulu. Nah, kalau bahasa anak gaulnya kamu udah Katolik ini pasti kepo dulu. Jadi muncul dulu nih rasa kepo. Kepo dalam diri saya, kepo untuk masa seminari kayak apa ya kan? Karena waktu itu kan memang yang saya tahu sekolah itu ya wes di luar ya kan, dari rumah berangkat ke sekolah. Terus baru tahu bahwa ada namanya sekolah calon imam, ada sekolah asrama. Jadi kepo tuh gimana ya sekolahnya. Nah karena saya tuh dulu ya anaknya agak kurang pergaulan ya mungkin ya, banyak main di kompleks personel aja ya kan. Gupret ya. Ngegupret, komplek kampung gitu, main-main biasa di rumah. Jarang kunjungan ke seminari itu jarang. Akhirnya milih untuk langsung masuk gitu. Jadi rasa keponya itu dijawab dengan aksi. Jadi langsung nggak cuma tanya-tanya kepo-kepo dalam hati batin langsung aksi coba masuk ke seminari menengah. Ini coba-coba akhirnya. Jadi awalnya memang masuk itu bukan karena mau jadi imam, tapi ya coba gimana sih sekolah seminari gimana. Nah kemudian seiring berjalannya waktu dari yang coba-coba jadi temenan gitu. Nah, jadi serius gitu ya, akhirnya. Jadi ternyata dari yang coba-coba pun kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh ternyata juga akhirnya bisa menjadi suatu rahmat ya. Rahmat. Maka kalau ada tawaran masuk seminari menengah meskipun coba-coba ikuti saja, betul nggak? Kepoin dulu minimal ya. Kepoin dulu. Nggak usah langsung, aduh enggak. Betul. Nah ini satu lagi, ada pertanyaan Diakon. Misalnya ada orang yang bertanyakan gini. Saya pernah ditanyain sih, saya pernah ditanyain waktu itu orang tanyain. Kok banyak ya pertanyaanmu? Banyak. Saya tuh kadang kayak seperti tanyain semua orang. Gitu, ya. Nah gini, saya pernah ditanyain gini. Ada nggak sih Diakon kira-kira orang yang cukup mempengaruhi Diakon ketika pengen jadi romo? Kalau saya pribadi ada memang, saya ada. Ada. Sosok. Nah, gitu ya sosok sih. Karena saya halus. Bukan. Itu sosok di belakang Anda. Nah, jadi gini, saya masih ingat waktu saya tinggal di asrama Panti Asuhan Benih Kasih ya di Kenjeran itu, depan samping gereja itu. Nah, waktu itu saya dibina oleh ada suster Kristiana TMM, terus kemudian Romo Murdani CM, sama dulu ada satu awam namanya sudah almarhum beliau namanya Pak Siswati. Nah, ini akhirnya apa ya istilahnya tumbuh tutup aja begitu. Karena tadi kan saya ceritakan bahwa ketika di SMK saya tertarik untuk pelayanannya Romo. Nah, kemudian waktu itu saya kebetulan bertanya kepada Pak Siswadi ini. Nah, tentang Romo-Romo CM. Nah, kebetulan ternyata Pak Siswadi ini dulunya cukup berkecimpung dengan Romo-Romo CM sehingga beliau sangat mengenal. Lalu beliau menceritakan bagaimana kiprahnya Romo-Romo CM, terutama dalam pelayanan misi kemana-mana, dan disitulah akhirnya yang menjadi titik puncak di mana saya semakin tertarik untuk menjadi Romo. Terutama ya karena saya cukup mengenal waktu itu hanya CM sehingga saya ingin menjadi seorang misionaris dari kongregasi misi itu. Jadi gayung bersambut ya? Sangat gayung bersambut. Ya asrama itu gayung bersambut. Kalau bahasa sekarang ya apa namanya? Basmik ngono. Bukan. Kalau sekarang mungkin bahasa rohaninya itu kan penyelenggaraan ilahi. Gayanya. Oke. Diakon gimana? Ya kalau saya sih ya mungkin kalau dibilang apakah ada sosok yang mempengaruhi, ada tentu. Walaupun memang bukan Romo CM sebenarnya, bukan Romo CM. Malah bukan Romo CM. Di luar CM. Tapi itu membuat saya terpengaruh akan sosok seorang imam. Nah lalu kenapa kemudian saya memutuskan jadi CM itu karena waktu itu ya mungkin korban aksi panggilan kayaknya ya. Korban promosi panggilan. Jangan-jangan ada juga nih seperti ini. Bisa jadi nih karena kita kayak gini nih ada juga korban panggilan, promosi panggilan. Paling enggak tertarik, fraternya ganteng. Kebalik ya. Fraternya keren. Punya skill. Karena seperti itu juga ya. Ya jadi waktu itu ya memang ada sosok bahwa saya yang menjadi seorang Romo itu karena seorang pastor itu ya juga kebetulan beliau sudah meninggal. Nah memilih CM itu karena ya ketika itu melihat dan mengetahui sendiri aja juga hidup bersama Romo-Romo CM ya di seminari menengah waktu itu, jadi ya tidak berangkat dari nol tapi juga memang tahu bagaimana Romo CM itu hidup berkomunitas. Ya itu kemudian membuat saya ya ingin mengenal lebih jauh tentang CM. Begitu. Sehingga saya memutuskan akhirnya waktu itu masuk
melanjutkan panggilan di kongregasi misi. Oke. Gitu. Mantap ya. Mantap. Ada pertanyaan yang mungkin pernah ditanyakan ke Diakon? Saya sih ya banyak pertanyaan, tapi ya kayaknya pair to pair lah, sama lah sebenarnya pertanyaan kita ya kan. Kalau dulu Diakon kan biasanya kalau kita mau jadi imam itu ada namanya Pastoral ya? Pastoral. Oh betul. Diakon waktu itu di mana? Masih ingat nggak? Kita kan 2 kali pastoral kan ya? Betul. Kalau di CM itu 2 kali ada pastoral. 2 kali pastoral. Yang pertama pastoral parokial, yang kedua kategorial. Atau kita pastoral di tempat karya. Nah betul, di tempat-tempat di mana karya-karya CM berada. Pembinaan calon imam, seminari, kemudian sekolah, terus kemudian juga tempat misi, terus kemudian juga karya sosial juga betul, ya. Betul, karya sosial juga. Nah kebetulan kalau Diakon Aldo waktu itu ingat nggak pastoral di mana? Jelas ingat lah bro. Oke. Semuanya berkesan. Ya berkesan. Jadi pastoral pertama parokial itu ya, saya di paroki Kristus Raja. Sapa dulu dong. Surabaya. Selamat. Nah, hai teman-teman dari KR nih ya kan, dari KR Surabaya. Jadi saya pastoral paroki di situ tahun 2018 kita ya berangkat waktu itu ya. Lalu kemudian 2019 pastoral kategorial di alma mater tercinta Seminari Garum. Betul, tempat di mana saya memulai panggilan itu. Luar biasa ya. Betul, jadi dulunya murid, sekarang datang waktu itu jadi formator. Bagian dari formator, mencicipi rasanya menarik jadi formator. Oke. Kalau Kater kan? Nah, kalau saya kebetulan ya karena saya kan biasalah orang kota ya. Kota. Oke. Saya kebetulan mendapatkan kesempatan waktu itu berpastoral parokial di cukup jauh lah dari teman-teman angkatan. Waktu itu saya di Ambon. Bukan. Kota sedikit lah meskipun agak pinggiran. Oke. Saya waktu itu berpastoral di paroki Santo Fransiskus Saverius Tanjung Priok. Jakarta. Enak lagune. Apa? Anak Jakarta kembang. Aku malah nggak hafal kayak gitu. Lu gimana teman-teman Jakarta ini nggak hafal fraternya? Oke, sahabat-sahabat orang muda dari paroki Tanjung Priok, apa kabar? Masih ingat saya tahu? Pasti masih ingat lah. Enggak kayaknya agak lupa-lupa ingat mungkin kayaknya. Tambah gede soalnya ya. Oke, nah selanjutnya setelah di kota metropolitan, metropolitan di pastoral kategorial saya mendapatkan kesempatan untuk berpastoral di biasa di pedalaman Kalimantan teman-teman. Dari kota masuk ke hutan. Ini hutan malah gak terima desa ya, hutan ya. Kalau coba dicek di Google Map, kalau beruntung kadang ada, kadang tidak muncul. Iya. Di mana berita? Saya berpastoral di paroki Santo Montfort Serawai, Keuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Serawai, Joy. Halo OMK Serawai. Mudah-mudahan ada sinyal ya di sana. Sudah ada sinyal ya di sana ya. Ada lah, pasti ada. Semoga listriknya sudah 24 jam karena waktu itu saya masih di sana itu masih 12 jam saja listriknya. 12 jam. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa dari paroki yang cukup besar. Meskipun di pedalaman tapi harus mengampu sekitar 30-an stasi, saya masih ingat. Oh iya? Oh ya, ditempuh dengan kadang ya naik motor, kadang naik sampan atau naik speed. Oh itu kerennya speed sih, padahal sana juga sampan aja kita ada motornya lah. Ada motor, kadang juga jalan kaki. Kalau banjir, gitu. Tapi medannya sulit. Oh, luar biasa. Sama, saya juga dari kota ke tempat yang sulit. Mana? Garum rek. Alah, masih ada Indomaret di sana. Oh jadi kalau di Serawai enggak ada. Klasifikasi sebuah kota itu kalau sudah ada setidaknya ada itu. Ada Indomaret, ada pom bensin. Nah, ini nih teman-teman Katolik ini nih. Berarti ya inilah justru saya menemukan suatu yang saya cita-citakan ketika dulu menjadi imam, yaitu menjadi mencicipi, paling tidak saya mencicipi menjadi seorang misionaris gitu dia. Saya mencicipi seorang formator karena memang dulu kayak mau jadi formator kan, masih ingat saya. Oke. Kamu mencicipi berarti seorang misionaris. Nah tuh gimana kamu muda kawan-kawan nggak kepo, masa nggak pengen ngerasain gimana sih? Biasa, jadi jalan kaki di dalam hutan. Misionaris. Mancing sambil balang yo. Mancing kemudian ya wis. Tapi aku di Garum juga bisa mancing loh. Mancing emosi ya. Mancing emosi. Masih ingat kan ini? Nah teman-teman seminari Garum, tapi kayaknya teman-teman seminari Garum yang lihat waktu zamanku itu mungkin sudah jadi frater semua. Oh iya, sudah jadi frater semua. Tapi tetap luar biasa, bro.
Oke. I'm happy bro di Garum bro, luar biasa. Betul. Nah, Diakon, kita di tanggal 27 November 2023 ini kami berdua, saya Diakon Yosef dan Diakon Aldo akan menerima rahmat sakramen tahbisan imamat kami di Paroki Santo Marinus Yohanes Kenjeran, Surabaya. Teman-teman juga bisa nonton ya. Ya, teman-teman bisa menonton di channel resminya Yakobus TV, kemudian juga di Komsosnya Kepanjen, Komsosnya Paroki Santo Marinus Yohanes, Paroki Kristus Raja Surabaya, Paroki Kelahiran Santa Perawan Maria Kepanjen, dan Santa Maria Blitar. Oh ya? Ya, sangat. Paroki saya, Santa Maria adalah saya berasal dari Paroki Santa Maria Blitar. Oh iya. Agak kota lah. Kalau Diakon asalnya dari mana? Nah, teman-teman nebak nih, saya dari mana? Coba ditebak, tulis di kolom bawah ya. Kalau benar, kasih jempol. Nah. Jadi teman-teman saya dari Flores. Nah, paroki saya tuh Paroki Stella Maris Danga Mbai. Kota Mbai. Nah, ada kotanya, Bro. Itu di Google Maps sudah ada ya? Sudah ada. Google Map, Google Earth, Google Drive juga ya. Google Drive. Ya. Jadi kita memang CM ciri khasnya memang berasal dari berbagai macam tempat dan daerah. Nah, betul. Fater sekarang juga banyak dari Kalimantan ya kan? Betul. Meskipun kami di CM itu ada yang dari Kalimantan, dari Flores, yang belum kayak dari Madura. Oh no. Oh iya ada. Ini Madura nih. Ya, tapi itulah bahwa ciri khas dari kongregasi yang ada di Indonesia memang kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda. Jadi teman-teman muda ini tempat ya. Bisa lah ya gabung dengan siapapun kamu yang ada di mana, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, Sulawesi pun, kalau mau bergabung dengan kongregasi misi, silahkan. Kami terbuka untuk kalian semua. Yang penting laki. Iya betul, jelas. Itu yang penting dulu ya. Laki sehat dan usianya sudah mencukupi. Iya. Oke, silakan bergabung dengan kami. Kita akan menjadi misionaris di bawah bimbingan Santo Vincentius. Oke. Diakon, ini biasanya kalau frater atau diakon itu akan menerima tahbisan imam, itu biasanya punya satu penyemangat, yaitu sebuah ayat kitab suci. Biasanya seperti itu. Atau yang paling familiar disebut dengan moto tahbisan. Moto tahbisan dulu. Nah, oke. Kira-kira kalau dari Diakon Aldo, moto tahbisannya dari mana? Kalau saya dari 2 Korintus bab 4 ayat 7. Nah, bisa dicek ya, dipastikan aja. Pastikan aja bahwa biarlah harta ini kami simpan dalam bejana tanah liat. Jadi supaya nyata bahwa rahmat yang berlimpah ini ya berasal dari Allah gitu. Intinya. Oke, intinya seperti itu ya. Betul. Kenapa memilih moto itu? Betul. Ya karena ya memang banyak yang kemudian bertanya, kok milih moto itu maksudnya apa? Ya karena bagi saya ya sungguh bahwa rahmat panggilan ini menjadi seorang imam ini sungguh suatu rahmat yang seperti harta yang tak ternilai gitu. Artinya bahwa banyak yang saya beroleh, banyak yang kemudian saya pelajari, ya itu seperti harta itu tadi loh, yang tak ternilai tadi, kayak emas batangan daun sampai ini. Itu saya simpan dalam bejana tanah liat. Artinya itu diri saya sendiri, yang tentu juga ada kekurangan dan sebagainya ya. Kadang ya bisa membuat orang merasa, mau ya orang ya, misalnya ya kan. Supaya nyata bahwa rahmat yang melimpah itu berasal dari Allah ya, karena memang ini semua awal mulanya, sumber utamanya ya karena rahmat Allah itu. Itu kalau saya gitulah. Kalau ente bagaimana ente? Aneh mah, kalau aneh ya bukan. Kalau saya ambil dari 1 Timotius bab 1 ayat 12. Berarti kita ini sama-sama dalam bimbingan Santo Vincentius, anak-anak Rasul Paulus. Oke, pinjam dulu 100. Oke. Nah, saya ambil dari 1 surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius bab 1 ayat 12 yang berbunyi bahwa aku bersyukur kepada Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, intinya seperti itu ya. Intinya itulah alasannya lah. Nah, alasannya kenapa? Karena saya bersyukur bahwa apa yang saya terima hingga saat ini
bukan karena kehebatan saya, melainkan karena bahwa ini adalah sebuah rahmat pemberian dari Allah sendiri. Allah yang mempercayakan panggilan ini kepada saya menanggapinya, dan Allah mempercayakan seluruh pekerjaan ini kepada saya. Betul. Nah, jadi sebenarnya ya teman-teman muda ya, teman-teman muda Katolik, kalau mau kita lihat dari moto, berangkat dari moto kami itu kan garis merahnya bahwa sebenarnya ini semua itu karena Allah ya kan? Betul. Bukan karena kemampuan kita sebenarnya. Betul. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu takut ya, karena takut, jadi ya, Romo betul. ini katanya harus apalagi jadi ini kan dulu kan saya dengar itu kan, jadi Romo Cem itu harus jago banget bahasa Inggris, harus jadi pinter banget di kelasnya. Meskipun bahwa belajar itu penting, kan bisa bahasa Inggris itu bekal dan sebagainya. Tapi yang penting itu bahwa kita mau dulu ya kan, memberanikan diri dan belajar. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu takut dulu ya kan. Betul. Sisanya kepoin dulu. Pasti Allah yang akan membantu kita. Allah kita yang percaya akan bahwa Allah yang berkarya dalam hidup kita ketika kita punya niat, ketika kita sudah punya semangat untuk menjalani panggilan itu, kita menjalaninya dan kita percaya bahwa pasti Tuhan Allah yang akan menguatkan kita. Jadi teman-teman nggak perlu takut dulu. Kalau pengen terus, aduh enggak deh nanti jadi Romo, nanti gimana? Nggak perlu tinggalkan takut. keraguanmu ya. Betul. Tinggalkan keraguanmu, jalani, serahkan semua pada Tuhan. Betul sekali. Asik dulu ternyata ya. Asik. Atau simpel ya sebenarnya, kelihatannya simpel. Tapi ya memang jalani saja, betul. Okay. Gimana mau tahu kalau nggak dijalani ya kan? Betul. Oke, terima kasih rekan-rekan muda ya. Tadi sudah mendengarkan ya sedikit perkenalan, kemudian obrolan kita ya. Memang inilah pengalaman kami. Betul. Memang inilah yang menjadi yang selama ini kami hidupi. Betul. Oke, nah setelah itu kira-kira pesan-pesan kita untuk apa? Untuk teman-teman muda kira-kira apa? Ya, seperti tadi lah, jelas bahwa kepoin dulu, masuk dulu, jalani dulu. Untuk jadi seorang calon imam ya kan? Tuh, buat teman-teman kaum muda. Nah, kira-kira bagaimana supaya kaum muda ini seandainya mau masuk menjadi CM tertarik. Nah, caranya gimana Diakon? Gampang banget buat teman-teman kaum muda yang tertarik, yang mau kepo tentang Kongregasi Misi Provinsi Indonesia ya kan. Karyanya apa, di mana aja, terus romonya seperti apa, pembinaannya seperti apa, betul. Keseluruhan kegiatan, bahkan tidurnya seperti apa, makannya seperti apa, makan langsung kurang makan. Ini pasti sih. Tapi atas teman-teman bisa lihat di sini, di channel Yakobis TV yang ada di sini ini. Teman-teman subscribe, like, bunyikan loncengnya. Bunyikan loncengnya. Komen dan jangan lupa bagikan ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngelihat semua tentang CM di Yakobis TV ini. Oke ya. Jangan lupa teman-teman ya. Tetap semangat, jangan pernah ragu-ragu menanggapi rahmat panggilan Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tos. Oke.